Jumpa lagi Sobat Gang Petrux. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas biografi dan perjalanan dari band Sex Pistols. Sex Pistols adalah salah satu kelompok musik punk rock yang paling berpengaruh dari Inggris. Mereka didirikan pada tahun 1972 sebagai The Strand, merujuk kepada sebuah lagu oleh Roxy Music. Oleh Paul Cook sebagai drums, Steve Jones sebagai vocals, dan Wally Nightingale sebagai gitar. Selain itu, anggota-anggota awal lain meliputi Stephen Hayes sebagai bass dan Jim Makin sebagai organ. Sex Pistols adalah grup band rock tahun 70-an. Grup band ini hanya bertahan beberapa tahun di dunia industri musik. Meskipun begitu, band ini meninggalkan kesan mendalam yang tak akan pernah dilupakan pada kelompok punk rock dan budaya pop Inggris. Kelompok ini begitu kontroversial karena anggota band dan penggemarnya telah menjadi korban serangan fisik. Bahkan lagu-lagu mereka ditujukan kepada keluarga kerajaan Inggris sebagai kapitalisme politik. Pertama kali dikenal sebagai The Strand, lalu The Swankers. Grup ini telah membuat kontroversi sebelum album pertamanya dirilis. Single pertama mereka sangat menentang pemerintahan pada masa itu. Hingga ibu dari Paul Cook, seorang drummer band tersebut, membuat pengakuan kepada sebuah koran di London bahwa dia sudah tidak diterima lagi di keluarganya. Setelah album mereka debut dan mereka merasa terlalu berbahaya jika tetap ditampilkan di Inggris, mereka akhirnya berencana melakukan tur di Amerika Serikat pada Januari tahun 1978. Ternyata tur ini menjadi rencana terburuk mereka. Banyak penonton yang menjadi anti-fans mereka. Setelah dilakukannya beberapa tur, akhirnya grup band ini dibubarkan. Tahun 1996 anggota kelompok ini kembali bersatu lagi untuk melakukan tur selama 6 bulan. Kemudian diikuti sebuah acara reuni pada tahun 2002 dan selama 3 minggu melakukan tur di Amerika Utara pada tahun ke-2003. Band ini kemudian dilantik menjadi Rock and Roll Hall of Fame tahun 2006, tetapi mereka menolak. Sex Pistols merupakan grup band punk rock yang awal karirnya dimulai tahun 1972 di London. Lirik yang penuh protes, musik non-ofensif, gaya penampilan yang mengejek dan suara melengking, bagian dari ciri khas Sex Pistols, pionir musik punk Inggris di masa awal. Dalam karier mereka yang singkat 1975 sampai 1978, mereka mengguncang status quo, menjadi musuh bagi para birokrat, namun menjadi pahlawan bagi orang yang kehilangan haknya. Revolusioner. Sebelum mereka memulai gerakan politik, band ini kerap vokal menyuarakan protes atas krisis biaya hidup di Inggris. Mereka membawakan lagu-lagu dengan mengejek sebagai ungkapan kekesalan yang terpendam dari 4 remaja asal London. Sebelum mereka menjadi Sex Pistols, Steve Jones dan Paul Cook adalah teman satu sekolah. Dilansir dari American Songwriter, Sabtu, 5 November 2022. Keduanya lalu membentuk band bernama The Strand, kemudian mengubah nama menjadi The Swankers setelah Glenn Matlock bergabung. Di tahun 1975, John Lydon masuk untuk melengkapi ritme. Adapun Sid Vicious masuk di tahun 1977 menggantikan Matlock. Band ini menjadi revolusioner yang membuat banyak kalangan cemas karena pola pikir anarki yang selalu mereka tampilkan. Lantas, bagaimana nama Sex Pistols terbentuk? Tidak ada definisi yang pasti soal nama Sex Pistols terbentuk. Hanya dalam film dokumenter The Filth and the Fury tahun 2000, sang manajer band Malcolm McLaren suka memanggil mereka dengan sebutan tersebut. McLaren menjelaskan kata pistol memiliki makna ganda. Dia berkata pistol berarti pistol benaran alias senjata api, namun juga pistol bisa berarti maaf alat kelamin pria. Meski klaim McLaren bahwa dirinya yang memberi nama band tersebut diperdebatkan, namun ungkapan tersebut masuk akal oleh banyak kalangan. Pasalnya, semua orang yang dekat di awal-awal band ini, terbentuk pada 1975, kerap menggembar-gemborkan bahwa mereka yang memberi nama tersebut. Tetapi pernyataan dari McLaren yang kini dianggap paling sahih bahwa dia yang memberi nama Sex Pistols,
Dalam film dokumenter The Field and the Fury, McLaren menjelaskan bahwa dia memberi nama band itu berkeinginan membentuk grup yang tampak berbahaya namun tetap memikat. Saya meluncurkan itu dalam bentuk band remaja yang bisa dianggap buruk, tapi pemilihan nama itu untuk memunculkan citra anak muda berbahaya yang seksi, ujarnya. 30 tahun setelah dirilis, John Lydon, atau lebih dikenal sebagai Johnny Rotten, vokalis band punk rock Inggris Sex Pistols, memberi komentar atas lagunya yang kontroversial. Dilansir History, lagu berjudul God Save the Queens ini membuat Sex Pistols sebagai band yang paling diserca sekaligus dihormati di Inggris pada musim semi 1977. Tidak banyak lagu yang ditulis di atas kacang panggang di meja sarapan yang kemudian memecah belah bangsa dan memaksa perubahan dalam budaya populer, ujar Lydon. Bakat khas Sex Pistols yang dirilis bertepatan dengan Silver Jubilee Ratu Elizabeth II, lagu God Save the Queen disambut semburan pers negatif yang memang diharapkan manajer Sex Pistols Malcolm McLaren. Pada 31 Mei tahun 1977, lagu tersebut mendapat larangan total pemutaran radio dari BBC karena disebut banyak memakai kata-kata kasar dan anti kemapanan. Di sisi lain, beberapa pers tabloid menuduh Sex Pistols melakukan pengkhianatan dan menyerukan hukuman gantung di depan umum. Sementara itu, BBC lebih moderat dalam kecamannya. Media ini menanggapi lirik God Save the Queen atau She Ain't No More Human Being sebagai contoh dari rasa tidak enak. Meski dengan larangan radio dan pengecer besar seperti Wallwood menolak menjual single kontroversial ini, God Save the Queen melenggang dari rak-rak toko yang menjualnya, menjual hingga 150.000 eksemplar sehari di akhir Mei dan awal Juni di tahun perilisannya. Dengan angka penjualan seperti itu, tampaknya tidak masuk akal bahwa God Save the Queen benar-benar terhenti di urutan kedua di tanggal lagu pop resmi Inggris. Ini seperti upaya lain untuk menekan lagu tersebut, bahkan menolak untuk mencetak namanya di tanggal lagu pop resmi yang dimainkan langsung Sex Pistols. Seperti anak sekolah nakal yang hanya peduli dengan persetujuan geng mereka, Sex Pistols selalu memancing kemapanan Inggris sepanjang karir singkatnya. Contohnya terjadi ketika mereka turun ke perairan Thames dan berusaha untuk meledakkan God Save the Queen dari pengeras suara raksasa di kapal yang disewa kepala Virgin Records Richard Branson. Polisi dengan patuh menanggapi dengan mengejar kapal itu. Ini pula lah salah satu hal yang membuat Sex Pistols jadi band paling kontroversial sekaligus berbahaya di Inggris. Satu-satunya album mereka, Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols 1977 adalah nomor 1 Inggris dan telah menjadi rekaman pokok punk rock. Pada pertunjukan terakhir dari tur as yang sulit dan digembar-gemborkan media, Rotten mengumumkan pembubaran band secara langsung di atas panggung. Selama beberapa bulan berikutnya, 3 anggota yang tersisa merekam lagu untuk film McLaren tentang cerita Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle. Precious meninggal karena overdosis heroin pada Februari tahun 1979 setelah penangkapannya atas dugaan pembunuhan pacarnya, Nancy Spungen. Rotten, Jones, Cook dan Matlock bersatu kembali untuk tur yang sukses pada tahun ke-1996. Pertunjukan 1 kali lebih lanjut dan tur singkat menyusul selama dekade berikutnya. The Sex Pistols telah diakui sebagai band yang sangat berpengaruh. Pada tahun 2004, Rolling Stone menempatkan mereka di nomor 58 dalam daftar 100 artis terbesar sepanjang masa. Sex Pistols secara luas dianggap sebagai salah satu tindakan budaya yang paling berpengaruh dalam sejarah musik populer. Entry Trouser Press Record Guide di Sex Pistols menyatakan bahwa pentingnya mereka baik untuk arah musik kontemporer dan lebih umum lagi untuk budaya pop hampir tidak dapat dilebih-lebihkan. The Sex Pistols secara langsung menginspirasi gaya banyak band punk dan post-punk selama 2,5 tahun pertama mereka. Seiring dengan pengaruh musik mereka yang signifikan, pengaruh budaya Sex Pistols terlihat jelas di media lain hingga saat ini. Nah, itulah sekilas informasi tentang biografi dan perjalanan dari band Sex Pistols. Akhir kata saya izin pamit, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.